Halo sahabat AP, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Yuda Suherman. Saya merupakan seorang guru di SMA Negeri 2 Sungai Ambawang, Provinsi Kalimantan Barat. APBN Uang Kita bersama Guru Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang apa itu APBN. Berikut kita simak videonya. Kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama yaitu APBN dalam kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu peran penting APBN dan kebijakan fiskal. Dan yang ketiga yaitu peran pelajar di dalam APBN. Nah, jika ada pokok bahasan tentunya ada tujuan pembelajaran. Yakni pertama, peserta didik mampu memahami APBN di dalam kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami peran penting APBN dan kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan peran pelajar di dalam APBN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, yang pertama saya ingin bertanya kepada kalian, apa itu APBN? Kapan kalian sering mendengar kata APBN? Nah, APBN sederhananya yaitu adalah kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahunnya dikelola oleh pemerintah guna kepentingan masyarakat umum. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa pentingnya belajar APBN? Nah, dengan mempelajari APBN tentunya kita dapat mengetahui kondisi perekonomian dari negara kita. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia masih berada pada negara berkembang, belum pada tingkat negara maju. Yang kedua yaitu dapat membantu pembangunan di lingkungan sekitar kita, serta bangsa dan negara Indonesia. Kita masuk pada materi pertama kita, yaitu APBN dalam kehidupan bernegara. APBN didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 1 dan 2. Yang mana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut diajukan oleh Presiden sebagai ranah dari eksekutif untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislatif, dengan tentunya memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Kita lanjutkan dengan pengertian dari kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal yakni adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara tentunya. Kita lanjutkan pada instrumen kebijakan fiskal. Pertama yakni ada pajak dan bukan pajak yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Setelah mendapatkan pendapatan negara tersebut, negara menganggarkan sebuah anggaran negara yang dipergunakan sebagai belanja negara, yang mana salah dua diantaranya yakni ada pembangunan, baik pembangunan fisik seperti gedung, jalan, dan jembatan. Kemudian kedua yakni ada subsidi, yang mana yang paling dekat dengan kita sekarang adalah bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi guna mengatasi COVID-19, seperti bantuan langsung tunai dan bantuan kesehatan lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk kebijakan anggaran. Yang pertama yakni anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang mana belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberi stimulus atau dorongan pada perekonomian agar tumbuh lebih tinggi. Nah, artinya negara menentukan prioritas pembangunan untuk mendukung perekonomian. Selanjutnya, bentuk kebijakan anggaran yang kedua, yakni anggaran surplus atau kebijakan fiskal konstruktif, yang mana pendapatan negara lebih besar dibandingkan dengan belanja negaranya. Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan pada perekonomian akibat inflasi yang tinggi di masyarakat. Bentuk kebijakan anggaran yang ketiga yakni anggaran berimbang, di mana pendapatan negara dan belanja negaranya seimbang.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran negara. Setelah kita membahas mengenai kebijakan anggaran, selanjutnya saya ingin bertanya satu hal kepada kalian. Tahukah kalian kebijakan anggaran apa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2021 ini? Apakah anggaran surplus, defisit, ataukah berimbang? Ya, jawabannya adalah defisit. Menurut sumber dari kemenq.go.id, APBN 2021 Indonesia defisit 5,7% terhadap PDB. Artinya, belanja negaranya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Hal ini tentunya menjadi concern di Indonesia untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi serta penanganan pasca COVID-19 di Indonesia. Setelah kita membahas mengenai kebijakan anggaran yang dicontohkan dengan APBN 2021, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai postur APBN, yang mana postur APBN sendiri terbagi atas 5 gambaran besar, yakni pendapatan negara dan hibah, lalu belanja negara, kemudian keseimbangan primer, lalu surplus atau defisit pembayaran, lalu yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Pertama, terkait pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara dan hibah terbagi atas 2, yakni penerimaan dalam negeri yang didapat oleh penerimaan perpajakan serta PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Lalu, yang kedua yakni adalah penerimaan hibah atau hadiah. Selanjutnya yakni adalah belanja negara, yang mana belanja negara terbagi atas 2, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Lalu ada keseimbangan primer, dan kemudian ada surplus serta defisit pembayaran, lalu pembiayaan anggaran, yang mana akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yakni materi APBN yang akan membahas lebih lanjut terkait dengan postur APBN. Setelah kita mempelajari berbagai kebijakan terkait anggaran, selanjutnya yang akan kita bahas yakni peran kebijakan fiskal. Yang pertama yakni peran kebijakan fiskal sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, melalui kebijakan fiskal, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata, tentunya dengan pemerataan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, dengan kebijakan fiskal, pengelolaan negara dan pemerintahan juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan tentunya ada check and balance bagi pemerintah. Lalu, apa peran pelajar dalam APBN? Pertama, saya membaginya menjadi 2, yakni jangka pendek dan jangka panjangnya. Pertama, jangka pendeknya, memahami kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini penting sebagai check and balance di masyarakat. Yang kedua, menjadi agen pemahaman APBN bagi lingkungan sekitar. Nah, apabila masyarakatnya, terutama para pelajarnya, memahami APBN, tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, jangka panjang. Pertama, sebagai generasi penerus dan pembangunan di masa depan, sangat penting untuk memahami dan mengetahui terkait APBN. Yang kedua, dapat memanfaatkan APBN sebaik-baiknya untuk di kemudian hari guna kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian video pembelajaran yang bisa saya berikan. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang APBN di video pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih.